Shalom saudara. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Bapa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami Tuhan jemaat tempat ini Tuhan. Kami ada kerinduan untuk memuji dan menyembah Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, kemurahan-Mu. Apa yang sudah kami rasakan sampai hari ini, itu semua karena Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Selayaknya kami hanya memuji dan menyembah Bapa, karena hanya itu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah Bapa. Kami mau sembah, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sejahtera dan penuh harapan. Sama-sama. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kita pujikan dengan iman pujian ini. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Dengan iman pujian ini, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan
kan nyata bagiku. Hanya Terima kasih Tuhan. yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat Pasti terjadi. sekali lagi dengan iman kita angkat tangan kita. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Haleluya, sama-sama. Amin Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku nyata. Amin Tuhan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, selama Tuhan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu Tuhan. Ajaib-ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah-Mu Tuhan. Ya kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, karena hanya pertolongan-Mu Tuhan yang luar biasa. Percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di
percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Karena pertolongan-Mu itu ya dan amin. Bagi orang yang selalu percaya, bagi orang yang selalu bersandar dan berharap kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya luar biasa Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami dengar, itulah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami serahkan ibadah ini mulai awal hingga akhirnya. Ya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku sama-sama Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan dan ku serahkan rencana-Mu Tuhan. Kau berkah atasku. Amin Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin Tuhan, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamat. Amin. Yesus Kaulah Raja mulia. Benarlah Tuhan, oh Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kemenangan, jiwa dan pengharapan dan ku serahkan rencana-Mu Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin Tuhan. Kemenangan-Mu layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin Tuhan, Kau sumber kemenangan-Ku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sama-sama, Yesus Kaulah ada Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin Tuhan, Kau sumber kemenangan-Ku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Amin Tuhan, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Oh haleluya. Silakan duduk saudara. Kita memberikan persembahan yang pertama bagi Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.
janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badan dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sama-sama kita bangkit berdiri kembali. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak pernah goyah, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri, bukan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus hidupku. Benarlah Tuhan, meskipun badai menerpa kami tetap berdiri teguh di hadapan-Mu, karena Engkau yang menopang kami. Hanya Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang kau berikan. Terima kasih Tuhan. Ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Terima kasih Tuhan, Kau yang menopang. Ku kan berdiri di tengah. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau lah kekuatan yang
Di saat kami lemah Tuhan, di saat kami tidak berdaya Tuhan, hanya Engkau-lah kekuatan kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Allah yang memulihkan Tuhan. Allah yang mengerti kondisi kami Tuhan. Allah yang memahami isi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, luar biasa. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sampai saat ini Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menyukakan Engkau Tuhan. Jauhkan kami dari mengecewakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Atas waktu dan kesempatan kami boleh memuji dan menyembah-Mu saat ini Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami boleh diberikan kekuatan untuk bisa memuji dan memuliakan nama Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang berbicara melalui mulut tidak hamba-Mu Bapa. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat yang luar biasa Tuhan melalui firman pada pagi ini Bapa. Sebab kami percaya pertolongan-Mu, penyertaan-Mu sempurna adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu ini. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Kembali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, firman Tuhan akan dilayani oleh hamba-Nya, yaitu Bapak Gembala, saya persilakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus akan memberkati ya ibadah saudara pada pagi hari ini. Dengarkan firman Tuhan dengan baik, ya saudara akan pulang ya diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya. Judul khotbah pada pagi hari ini, setia sampai mati. Hendaklah saudara sebagai orang Kristen setia kepada Tuhan Yesus sampai mati. Tolong dibacakan Wahyu 2 ayat 10, pasal 2 ayat 10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Ini janji Tuhan Yesus sendiri. Jika saudara mengikut Tuhan, setia sampai mati, Tuhan Yesus berjanji mengaruniakan mahkota kehidupan kepada saudara. Dipastikan saudara masuk di dalam kerajaan surga. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kesetiaan pada Tuhan Yesus itu menandakan saudara orang beriman. Ya, tentu ya. Setia beribadah, berdoa, melayani. Itu menunjukkan iman yang hidup. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ada ya seseorang bicara kepada saya. Dia bertanya, ya, dia bilang saya punya teman. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia sudah dibaptis. Tapi tidak mau ke gereja. Tidak ke gereja, tidak berdoa, apalagi melayani. Apakah selamat seperti itu? Dia memastikan diri, aku pasti selamat. Aku percaya Tuhan Yesus. Buktinya aku sudah dibaptis. Tapi tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa, apalagi melayani. Ya, saya bilang ingatkan, ya,
iman itu seperti benih. Ya. Jadi iman itu harus bertumbuh. Kalau iman tidak bertumbuh berarti iman itu mati. Bagaimana seseorang mengatakan punya iman tapi tidak beribadah? Ya, tidak berdoa. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya, maka Tuhan Yesus katakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku berikan mahkota kehidupan." Dipastikan orang yang setia itu masuk ke dalam kerajaan surga. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Saya katakan, ya, itu cuman Kristen KTP. KTP-nya saja ditulis agamanya Kristen. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Tuhan Yesus ingin umatnya itu memiliki kesetiaan. Ya. Saya akan membahas tentang umat pilihan Allah. Ya, tapi seringkali berubah setia, yaitu bangsa Israel. Ya. Israel umat yang muda berubah setia kepada Allah. Coba bacakan Hosea 3 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Dikatakan Israel itu diumpamakan seperti perempuan sundal. Ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah Israel suka menyembah berhala. Padahal Allah itu sudah memilih bangsa Israel itu sebagai umatnya. Allah sangat mengasihi bangsa Israel, tapi bangsa Israel tidak memiliki kesetiaan. Mudah berubah setia. Ya, melihat bangsa lain menyembah berhala, dia ikut-ikutan menyembah berhala. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kasih setia Tuhan Yesus pada manusia tidak bisa berubah. Ya, ini perhatikan. Kasih setia Tuhan Yesus pada manusia tidak bisa berubah. Tentu manusia yang beriman kepadanya, manusia yang percaya pada Tuhan Yesus. Kasih setia manusia itu bisa berubah, tapi kasih setia Allah pada manusia tidak bisa berubah. Itulah sebabnya tadi digambarkan, sekalipun Israel itu jatuh dalam dosa persinahan atau penyembahan berhala, Tuhan tetap mencari, ya, Israel sebagai umatnya. Tuhan tetap mencari karena kasih Tuhan itu tidak bisa berubah. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Tapi bukan berarti Tuhan biarkan saja. Tuhan akan disiplinkan orang yang tidak setia. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Inilah bukti kasih setia Tuhan pada manusia. Sekalipun manusia tidak berlaku setia kepada Tuhan, Tuhan tidak membuang manusia berdosa. Tapi Tuhan mati bagi dosa manusia, supaya manusia tetap hidup. Itulah kasih setia Tuhan kepada manusia. Ya, sekali lagi tentu manusia yang beriman. Ya. Israel itu umat pilihan Tuhan, tapi Israel tidak berlaku setia pada Tuhan. Israel itu hamba dosa, tapi dipilih oleh Tuhan menjadi hamba kebenaran. Ya, karena Israel itu umat pilihan Tuhan. Jadi Israel itu menjadi hamba Tuhan. Itu levelnya naik gratis. Ya, dari hamba dosa ya menjadi hamba kebenaran. Itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi bangsa Israel ini mendapat kasih karunia Tuhan atau kemurahan Tuhan. Tapi Israel tidak berlaku setia, bahkan membelakangi Tuhan.
meninggalkan Tuhan. Ya. Itulah sebabnya Tuhan disiplinkan bangsa Israel. Tuhan cambuk bangsa Israel. Yerusalem pusat penyembahan bangsa Israel hancur. Ya. Maka kita melihat Israel itu berserakan ke seluruh negara. Di negara mana saja ada Israel. Ya, di negara mana saja. Di Amerika, di Rusia, ya di Inggris, di negara manapun itu ada. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Akibat bangsa Israel ini tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan disiplinkan, Tuhan cambuk bangsa Israel, diserahkan, ya berserakan ke seluruh negara. Jadi ini luar biasa. Ya kalau saudara melihat sejarah Israel itu, wah, ya di negara mana saja, di Rusia ada, ya. Jadi di setiap negara-negara itu ada bangsa Israel. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Karena tidak berlaku setia, diserahkan ke berbagai negara, maka Israel menjadi hamba manusia. Asalnya dia hamba Tuhan, menjadi hamba manusia. Artinya tunduk kepada setiap pemerintahan. Ya, tentu kalau di Rusia dia tunduk kepada pemerintahan yang ada di Rusia. Ya. Jadi bangsa Israel menjadi ya hamba manusia. Levelnya turun gratis. Padahal tadi dia adalah hamba dosa. Ya. Levelnya dinaikkan menjadi hamba kebenaran, hamba Tuhan. Itu oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau kita mendapat kasih karunia Tuhan, jangan kita sepelekan. Jangan kita main-main dengan kasih karunia Tuhan. Memang Tuhan tidak bisa berubah setia. Ya, tapi Tuhan akan disiplinkan kita akan dicambuk. Ya, seperti bangsa Israel. Nah, kita melihat ya beribu-ribu tahun, tapi Allah tetap setia ya mengasihi bangsa Israel. Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Maka kita melihat ya pada satu kali Tuhan gerakkan bangsa Israel ini pulang ke Yerusalem, diserahkan ke negara-negara mana digerakkan oleh Tuhan. Ya, bangsa Israel itu pulang ke Yerusalem. Kalau saya melihat ya yang pulang, yang saya tahu ya ini ada 3 suku ya dari berbagai negara ini yang pulang ke Yerusalem. Yang saya tahu salah satu suku itu adalah Yehuda. Karena Yehuda sekarang kalau di Israel itu adalah orang Yahudi. Ya, jadi Yehuda ya jadi Yahudi. Nah, yang kedua adalah suku Benyamin. Suku Benyamin sekarang kalau di Israel itu menjadi orang-orang Farisi. Termasuk Rasul Paulus itu orang Farisi, suku Benyamin. Ya. Dan yang ketiga adalah suku Lewi. Para imam yang lainnya belum pulang. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Allah itu sangat mengasihi bangsa Israel, umat pilihannya. Dan kasihnya itu tidak bisa berubah. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Maka ya, waktu digerakkan pulang, maka bangsa Israel itu mulai pulang ya, dari negara mana pulang, dari negara mana pulang ke Israel. Ya. Maka di Israel banyak orang Yahudi. Maka kita melihat bangsa Israel menjadi kuat kembali. Ya. Maka kalau kita melihat, saya rasa saudara tahu sejarahnya. Ya, pada tahun 48 Israel itu mengumumkan merdeka. Negaranya itu merdeka. Ya karena banyak orang Yahudi pulang. Tahun 48 dia mengumumkan merdeka. Nah, waktu mengumumkan merdeka, besoknya dikeroyok 4 negara Arab. Ya, terjadilah perang. Ya, 1 lawan
4. Ya. Tapi mereka semua tidak bisa mengalahkan bangsa Israel. Ya. Sekalipun Israel itu belum siap, ya. Tapi tetap menang. Ini karena ada campur tangan Tuhan. Maka kita melihat di dalam kitab Raja-Raja, zaman peperangan bangsa Israel itu selalu menang, ya, oleh karena campur tangan Tuhan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kalau saya melihat sejarahnya, ya, tahun 67 itu ada kesepakatan bangsa Arab untuk memusnahkan orang Yahudi. Jadi 10 negara Arab ini, ya, ingin memusnahkan orang Yahudi, tidak suka kepada orang Yahudi. Ya, maka kita melihat 10 negara ini mengeroyok bangsa Israel. Ya, itu pada tahun 67 kalau tidak 68. Saudara saya rasa tahu sejarahnya. Nah, tetapi kita melihat Israel tetap menang karena ada campur tangan Tuhan. Ya, inilah kesetiaan Tuhan kepada umat pilihannya. Saya waktu itu bingung, mana bisa 10 negara bisa, satu negara bisa mengalahkan 10 negara. Tidak masuk di akal. Ya. Nah, ternyata di dalam sejarah itu dikatakan, ya, bahwa kalau yang namanya suka yang mengintai itu apa namanya ya? Apa namanya ya? Intel ya. Intel itu apa itu? Ya, seperti Intel ya. Ya, seperti Intel itu. Ya. Nah, Israel itu punya Intel di beberapa negara. Nah, kesepakatan negara itu akan memusnahkan orang Yahudi, yaitu akan menyerang Israel dengan 10 negara Arab ini tadi, diketahui, ya, bahwa nanti pada hari ini akan diserang Israel. Nah, tapi Intel ini sudah memberitahu dulu. Nah, Israel minta bantuan Amerika. Amerika mengatakan, oh tidak mungkin itu. Tidak mungkin itu. Tapi Intel ini meyakinkan. Tapi saya tahu itu juga oleh karena pertolongan Tuhan. Malam itu juga, ya, Israel itu rapat. Ya, tidak ada jalan lain. Kita harus perang sendiri. Sekalipun tanpa bantuan, ya. Nah, malam itu diputuskan besok diserang. 10 negara ini diserang. Ya. Nah, jadi pesawat-pesawat Israel ini tadi menyerang ke 10 negara yang dia tidak tahu pagi-pagi diserang. Jadi misalkan negara, ya, salah satu negara Arab, pesawatnya kan udah diparkir semua untuk nyerang. Ini dibom, yang satu dibom. Jadi pesawatnya lumpuh semua. Ya. Nah, akhirnya perang darat, ya, Israel kuat perang daratnya, tapi pesawat ya masih kuat. Lah, sana pesawatnya itu sudah dilumpuhkan semua. Oh, jadi seperti itu. Makanya kok bisa menang 1 lawan 10 kok bisa menang. Itu perang selama 6 hari, perang habis-habisan selama 6 hari. 10 negara ini ya dikalahkan. Ya. Waktu itu satu negara diperingatkan sama Israel. Negara Yordania. Yordania sudah diingatkan jangan ikut campur. Ya, tapi tetap nggak mau ikut campur. Habis sekali. Ya. Nah, jadi saya melihat ya kesetiaan Tuhan, campur tangan itu luar biasa. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kalau saya melihat hari ini, waduh, ya, saya kalau lihat YouTube itu sering lihat ya, kayak pabrik mobil Mazda itu produksinya seperti apa, pabrik Mercy di
Ya, Jerman itu produksinya apa? Saya suka. Saya lihat, waduh, kecanggihan teknologi luar biasa. Tidak pakai manusia, pakai robot. Ya, saya melihat bagaimana kecanggihan sekarang. Ya, pesawat-pesawat Israel. Ya, persenjataan Israel dikatakan, ya, persenjataan Israel sekarang ini boleh dikata sepertinya tidak bisa dikejar oleh dunia ini. Hikmat yang Tuhan berikan kepada Israel itu luar biasa. Ya, mengapa Israel persiapkan seperti ini? Karena Israel itu satu negara, bukan negara besar, negara yang kecil dikelilingi oleh negara-negara Arab. Jadi dia khawatir, ya. Jadi dia memiliki persenjataan yang cukup, ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya. Jadi inilah kasih Tuhan, kasih setia Tuhan pada Israel. Kasih setia Tuhan itu enggak pernah berubah, bahkan tidak bisa berubah. Itulah sebabnya Israel perang selalu menang. Kalau saya sebagai pendeta, ya, saya suka baca Alkitab, ya. Saya rasa saudara tahu, ya, bagaimana waktu zaman Raja Hizkia. Waktu zaman Raja Hizkia, ya, Yerusalem itu dikepung oleh pasukan Raja Asyur. Ya. Raja Asyur saat itu satu negara yang sangat kuat sekali. 48 negara itu sudah dijatuhkan, ya, di bawah pemerintahan Raja Asyur ini. Ya. Maka kita melihat, ya, pada zaman Raja Hizkia, Yerusalem, ya, itu rajanya waktu itu Hizkia, itu dikepung oleh pasukan Raja Asyur. Wah, itu dikepung sangat kuat sekali. Sudah tidak bisa kemana-mana. Ya, dengan kata lain, ya, pasukan Israel lumpuh, Yerusalem lumpuh. Israel tidak berdaya. Pasukan Asyur itu sangat besar, sangat kuat sekali. Tidak bisa apa-apa. Maka Hizkia berdoa kepada Tuhan. Hizkia minta tolong kepada Tuhan. Nah, inilah kasih setia Tuhan, ya, kepada Israel. Kita melihat Tuhan suruh para malaikatnya turun untuk membunuh, ya, pasukan Asyur ini. Maka saat itu satu malam yang mati saat itu 185.000. Maka orang Israel diselamatkan. Inilah kasih setia Tuhan kepada Israel. Ya. Loh, ini bukan karangan saya loh, ya. Ini ditulis di Alkitab. Jadi saya bukan mengarang ini. Ya. Kalau Yerusalem dikepung dengan tentara yang begitu kuat, ya, Tuhan perintahkan para malaikatnya untuk membunuh, ya, pasukan Asyur ini bukan karangan saya, ini firman. Coba baca saja, gengnya, 2 Raja-Raja 19 ayat 34 sampai 35. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Maksudnya kota ini adalah Yerusalem, dipagari, diselamatkan oleh Allah. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Coba kita melihat, ya, Yerusalem lumpuh, bangsa Israel tidak berdaya. Tapi ada kekuatan dari bangsa Israel, yaitu Tuhan Allahnya. Maka Tuhan perintahkan malaikatnya untuk menghancurkan pasukan Asyur yang begitu besar dan kuat. Maka satu malam 185.000, ya, orang Asyur itu, ya, pasukan Asyur itu mati. 185.000 itu bukan jumlah yang sedikit.
Jemaat yang kasih di dalam Yesus, itulah kasih setia Tuhan ya kepada bangsa Israel, umat pilihannya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kalau manusia atau umat Allah atau umat pilihan di dalam kehidupan kita masih ada penderitaan yang kita alami, ya, itu semata-mata ya, supaya kalau memang ada dosa kita bertobat, ya. Jadi dalam penderitaan yang kita alami, kalau ada dosa, maksud Tuhan kita supaya bertobat. Ya. Tuhan tidak menginginkan ya kematian umat pilihannya. Coba baca Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ayat ini mengatakan dosa manusia beriman itu sebesar apapun, Allah tetap ingin pertobatan. Allah tidak ingin menghukum ya umat yang dikasih ini. Karena Allah itu mengasihi manusia. Ya. Ini perhatikan. Ya. Lebih-lebih saudara-saudara ini adalah anak-anak Allah. Ya. Yang ditebus ya dengan darah Yesus sendiri. Ya. Maka saudara sebagai anak-anak Allah ini sangat dikasih oleh Allah. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Memang kita adalah anak-anak Allah. Firman Tuhan katakan, untuk menjadi anak-anak Allah, Yesus itu harus naik ke salib. Dan saudara dibasuh ya dengan air dan darah Yesus sendiri. Maka saudara menjadi kudus ya dan dilayakkan ya menjadi anak-anak Allah. Ya. Kalau umat pilihannya saja ya, kasih setia Allah tidak bisa berubah, apalagi terhadap saudara yang sudah dibasuh dengan air dan darah Yesus, yang saudara menjadi anak-anak Allah. Kasihnya melebihi ya bangsa pilihan ini tadi, karena anak. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Jadi kasih Allah itu lebih besar pada saudara sebagai anak-anak Allah. Maka hiduplah sebagai anak-anak Tuhan, jangan takut apapun. Ya, ini saya garis bawahi. Karena banyak orang Kristen itu ya masih dikuasai rasa takut. Kalau saudara masih ada rasa takut, saya anggap itu masih wajar. Tapi kalau dikuasai rasa takut, itu dosa. Saudara tidak mempercayai akan kebesaran dan kasih Allah dalam hidup saudara. Jadi ini perhatikan, ya, itulah dalam kehidupan saya bebas dari rasa takut apapun. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus, saya harap jemaat bisa memiliki satu pengertian dan pertumbuhan iman rohani yang baik sebagai anak-anak Allah. Karena saudara sangat dikasih Tuhan. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ada pengajaran yang mengatakan, itu saya lihat di YouTube. Ya, saudara juga lihat di YouTube, maka seringkali saya uraikan. Ya. Ada pengajaran mengatakan kalau gereja tidak paham teologi itu bisa sesat atau tidak masuk surga.
Ya. Jadi seorang gembala itu mesti harus punya, ya, istilahnya seperti titel STH, ya, atau MA Master Teologia. Dia mengerti teologi, dia mengajarkan kepada umatnya, ya, dengan pengalaman-pengalaman, ya, dia mengajarkan tentang teologi. Ya. Jadi jemaat atau gembala yang tidak mengerti teologi, dia katakan, wah gereja itu enggak selamat, tidak bisa masuk surga. Berapa waktu yang lalu, ada seorang guru teologi bicara dengan saya, ya, dia mengatakan, ya saya tahu Pak Andreas ini sibuk, repot, ya. Nah, dikatakan saya akan diberikan buku-buku, ya, saya pelajari dan saya istilahnya pelajaran online, ya, seperti itu. Ya, tapi waktu ujian nanti, ya itu harus hadir sekali, ya, itu di Bandung. Ya. Nah, dipastikan saya pasti dapat gelar. Saya bilang, oh, enggak. Saya bilang, loh kenapa? Ya, kenapa? Pak Andreas kan gembala. Enggak. Bagi saya gelar itu beban. Ya, kekayaan itu beban. Ya. Ya, sudah. Saya minta, ya, hikmat roh saja. Tapi saya katakan, ya, sekolah teologi itu bagus loh, enggak salah loh. Tapi bukan berarti yang saya maksud di dalam khotbah YouTube mengatakan kalau gembala tidak berteologi, itu bisa menyesatkan. Ya, jemaatnya bisa enggak masuk surga katanya. Jemaatnya bodoh semua katanya. Waduh, ini saya tidak setuju, ya. Karena dianggap, ya, ya, jemaat tidak mengerti kebenaran karena dianggap teologi itu adalah kebenaran, ya, dan dianggap gembala yang tidak paham teologi, ya, itu pengajarannya dianggap salah, ya. Nah, justru khotbah ini saya anggap salah. Teologi itu tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan itu adalah iman saudara. Ya, nah kalau karena teologi, ya berarti jemaat itu harus pinter-pinter semua. Ya, dalam hati saya, mama saya enggak masuk surga, mama saya buta huruf. Kalau pada tahun 50 tahun yang lalu banyak orang buta huruf, ya kalau pada hari ini masih beda, orang yang buta huruf sedikit. Kalau seperti itu, orang miskin, buta huruf, semua tidak masuk surga. Kalau cara pengajaran seperti itu. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, sekalipun orang buta huruf, kalau punya iman pada Tuhan Yesus, itu pasti selamat. Ya. Nah, ini perhatikan. Karena orang yang punya iman, itu pasti punya Roh Kudus. Ya, perhatikan. Orang yang punya iman itu pasti penuh Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, waktu kita percaya, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus itu merupakan jaminan atau materai tanda kita ini milik Allah. Ya, masuk milik Allah tidak selamat, ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Sekali lagi, karena orang punya iman pasti punya Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang akan menolong hidupnya. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus minta Roh Kudus tinggal dalam kehidupan orang beriman. Ya, jadi Tuhan itu minta supaya Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan saudara sebagai orang beriman. Tapi saya tahu banyak orang Kristen tidak bisa merasakan Roh Kudus ada di dalam hidupnya karena tidak ada pengalaman bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupannya. Saya berpuluh tahun, saya tidak punya pengalaman.
Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saya. Ya. Tetapi setelah saya hidup dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, luar biasa. Ya. Nah, saya bisa merasakan Roh Kudus itu bekerja berkarya ya di dalam kehidupan saya. Melalui apa? Melalui setiap masalah yang saya alami. Saya bawa di dalam doa. Ya. Dan Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Teologia itu tidak menyelamatkan manusia. Iman pada Tuhan Yesus itulah yang menyelamatkan. Orang memiliki teologia tapi tidak memiliki iman itu enggak selamat. Ya, jadi hati-hati ya dengan pengajaran. Coba baca Ibrani 11 ayat 6a. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Di dalam bahasa Ibrani itu lebih jelas. Tanpa iman tidak mungkin satu orang pun layak di hadapan Allah. Ya. Jadi iman itu merupakan kunci ya anugerah Allah turun dalam kehidupan saudara. Ini perhatikan. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kebenaran manusia di hadapan Allah atau di hadirat Allah, waktu manusia itu percaya kepada Tuhan Yesus. Karena waktu manusia percaya Tuhan Yesus, itulah iman. Iman itulah kebenaran di hadirat Allah. Itulah iman yang mendapat kasih karunia keselamatan. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Banyak orang Kristen, saya melihat, ini maaf, ya saya tidak ada menyinggung jemaat yang ada di sini. Ya. Banyak orang Kristen ibadahnya tidak murni. Ya. Saya selalu menganalisa sebagai hamba Tuhan. Ya. Ke gereja itu hanya melihat gereja dan pendetanya. Pada umumnya mereka mencari gereja yang besar dan pendeta yang punya nama. Enggak salah. Kalau saudara pergi gereja yang besar, pergi pendeta yang punya nama, enggak salah. Tapi motivasi saudara yang salah. Ini yang saya maksudkan. Ya, jadi maaf orang Kristen seperti ini bagi saya sulit bertumbuh iman rohaninya. Karena kekristenan seperti ini ibadahnya tidak fokus pada Tuhan Yesus. Ya, maka Roh Kudus tidak bekerja dalam kehidupannya. Ya, ibadah tidak fokus pada Tuhan Yesus, tapi ibadahnya cuman fokus pada gereja dan pendetanya. Ya. Jadi seringkali, wah kalau di gereja ini rame. Ya. Itu saya seringkali ya omong-omong sama Tresia. Ya. Tresia, hati-hati. Kamu master teologia, itu bagus, enggak salah. Ya. Tapi kamu jangan ya mengandalkan teologiamu saja. Ya. Nah, saya katakan gerejamu itu ibadahnya jangan sampai perkara-perkara duniawi. Ya, kamu serap masuk di gerejamu. Saya bilang, ibadah itu bukan untuk menyenangkan jemaat. Ya, jemaat itu manusia. Ibadah itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, ingat. Ya, firman Tuhan mengatakan, bukan banyaknya orang di dalam ibadah itu Allah hadir. Ya. Firman Tuhan mengatakan, 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Karena orang itu beribadah
Ya, mencari Tuhan, fokus kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Banyak hamba Tuhan, hari-hari ini saya melihat mengandalkan teologianya. Ya. Di GPDI, kalau dulu STH itu sudah bagus, sekarang banyak doktor. Ya, banyak dokter di GPDI. Saya melihat, ya, saya lebih senior, tapi junior saya dokter. Bukan main, karena mereka yang kejar itu. Begitupun juga mengejar jabatan di organisasi. Ya, seperti pemilihan ya pejabat-pejabat di dunia ini, saya sampai geleng-geleng kepala. Ya, nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita harus hati-hati dengan segala tipu daya iblis ini, sangat licin sekali untuk menjatuhkan kita. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, iblis itu tidak bisa menjatuhkan saudara sebagai anak-anak Tuhan, ya, kecuali dengan tipu dayanya. Ya, nanti sempat saya akan khotbahkan ya tentang segala tipu daya iblis dan kekuatan manusia itu seperti apa. Ya, kalau saya melihat di dalam Alkitab, di dalam catatan-catatan, memang iblis itu Lucifer diciptakan secara luar biasa. Ya, kekuatannya itu luar biasa. Ketampanannya itu luar biasa. Itu sangat dikasih oleh Allah. Itu Lucifer. Asalnya malaikat yang tampan, yang sangat dikasih Allah. Ya, tapi tidak pernah puas, menjadi tamak, memberontak melawan Allah, dicampakkan ke bumi. Ya, Lucifer diciptakan ya dengan sinar kemuliaan Allah. Tetapi saudara melihat manusia Adam itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, seperti Allah. Jadi kalau Lucifer itu diciptakan hanya oleh sinar kemuliaan Allah, tapi kita diciptakan seperti Allah. Itu luar biasa. Ya, itulah sebabnya Lucifer tidak berani melawan Adam. Ya, Lucifer hanya berani menipu Adam. Karena Adam itu memiliki kekuatan seperti Allah. Nah, itulah sebabnya ya Lucifer menipu Adam. Maka kita melihat Adam jatuh di dalam dosa. Maka hilang kemuliaan Allah. Manusia menjadi sangat lemah. Manusia menjadi sangat lemah. Dan Tuhan Yesus itu tahu dunia ini dikuasai oleh roh-roh jahat. Itulah sebabnya Tuhan minta kepada Roh Kudus tinggal dalam kehidupan orang beriman. Ya, supaya orang beriman itu tetap kuat seperti Allah. Roh Allah ada di dalam kehidupan saudara. Nah, ini tidak dimengerti. Banyak tidak dipahami. Maka kita selalu masih ada rasa takut. Itu tipu daya setan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Nah. Kita kembali ya. Ini banyak hamba Tuhan mengandalkan teologianya. Melupakan Roh Kudus yang ada dalam hidupnya. Kalau kemarin itu saya bicara dengan Ibu Gembala. Hamba Tuhan itu mengandalkan teologinya. Yang melupakan Roh Kudus ada di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya Roh Kudus tidak berkarya di dalam kehidupannya. Seperti siapa? Saya katakan kepada Ibu Gembala, seperti murid-murid Yesus. Waktu Yesus ada di dalam perahu, ya, di dalam bahasa sehari-hari, Tuhan kamu tidur saja di buritan. Kalau masalah laut, aku ini nelayan.
Aku ini pengalaman. Tuhan Yesus tahu hati murid-muridnya seperti itu. Tuhan Yesus tidur di buritan. Ya, maka apa yang terjadi? Datanglah angin badai. Perahu itu hampir tenggelam. Ya. Maka murid-murid ini enggak berdaya. Ya. Kita melihat ya itu dikarenakan murid-muridnya tadi ya mengabaikan keberadaan Tuhan Yesus. Dia merasa kuat, dia merasa bisa. Akhirnya ada badai. Dia tidak bisa apa-apa. Ya. Dan waktu Tuhan Yesus menghardik badai itu, murid-murid terkejut. Siapakah gerangan ini? Badai pun sampai tunduk kepadanya. Nah, seringkali kita tidak mengenal Allah dengan benar. Seperti murid-murid ini. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya, kita melihat hamba-hamba Tuhan di desa-desa, mereka tidak memiliki teologi, tapi memiliki Roh Kudus, melayani dengan setia sampai mati. Itu pelayanan hamba-hamba Tuhan di desa, hamba-hamba Tuhan yang kecil. Ya, mereka hidup sederhana, melayani dengan hati tulus. Maka Roh Kudus itu menolong pelayanannya. Ya, jadi supaya kita paham, coba baca 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Dalam bahasa aslinya di dalam diri kamu itu ada Roh Kudus, ya. Terus Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala Roh sesuatu Kudus yang ada di dalam kita itulah yang mengajar kita. Maksudnya, terus dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. jadi perhatikan ya, Tuhan meminta Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan saudara untuk menolong. Apa yang menjadi kekurangan saudara, kelemahan saudara, apapun dalam kehidupan saudara, ya, yang dalam kekurangan, keterbatasan manusia, itu Roh Kudus menolong kita. Itulah sebabnya Tuhan minta supaya Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Roh Kudus yang membawa manusia beriman itu masuk sorga, bukan manusia. Ya, jadi Roh Kudus itulah yang membawa kita masuk ke sorga. Roh Kudus mengajar terus, mengingatkan kita terus. Ya, supaya kita tetap setia, kita tetap tinggal di dalam Yesus. Ya, nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Itulah sebabnya, ya, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B tadi dikatakan, setia sampai mati kepada Tuhan Yesus, maka saudara akan menerima mahkota kehidupan. Jadi intinya orang Kristen yang beriman, yang setia sampai mati, itu hidupnya akan mengalami hidup kekal di dalam surga. Jadi ingat ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus, perhatikan. Hendaklah saudara setia sampai mati, maka aku akan memberikan mahkota kehidupan. Itu Tuhan Yesus yang janji, Tuhan Yesus katakan. Jadi intinya orang-orang yang beriman, yang setia sampai mati, dia akan masuk di dalam kerajaan sorga. Jadi jangan takut ya, mungkin ada, wah saya tidak bisa baca tulis, ya saya buta huruf, tidak mengerti baca tulis dan sebagainya, ya saya bukan orang pandai, ya. Yang penting firman Tuhan disampaikan, saudara dengar baik-baik, karena melalui firman ini yang saudara dengar timbullah iman, maka iman itulah yang menyelamatkan saudara, ya. Setia sampai mati kepada Tuhan Yesus dan beriman kepada Tuhan Yesus, itulah kehidupan yang sejati, ya, yang saudara akan alami di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Haleluya, kita sudah menekan firman Tuhan. Kita masuk dalam doa sebelum kita akan memberikan persembahan yang kedua bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah Engkau berikan bagi kami jemaat tempat ini saat ini Bapa. Sungguh luar biasa Tuhan mengingatkan setiap kami jemaat tempat ini mengetahui rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan, mengetahui rahasia-rahasia kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan benih firman Bapa. Kau berikan kesehatan, kekuatan bagi hamba-Mu dalam pelayanannya hari demi hari Bapa. Sebab kami percaya Engkau yang pakai hamba-Mu lebih indah dengan Engkau Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Juga sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua. Biarlah Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati juga mereka yang masih belum bisa memberi. Tapi kami percaya berkat-Mu luar biasa memberkati jemaat pada pagi hari Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada pengumuman gereja. Ibadah wanita hari Selasa yang dimulai pukul 3 sore. Selanjutnya ibadah puasa pada hari Kamis yang dimulai pukul 9 pagi sampai selesai. Doa malam hari Jumat jam 7 malam, ibadah online. Untuk ibadah kaum muda tempat ini pada hari Sabtu yang dimulai pukul 7 malam sampai selesai. Ibadah raya seperti saat ini yang dimulai hari Minggu yang dimulai pukul 7 pagi sampai selesai. Pengumuman tidak ada. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Raja diagungkan dan dipuji. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Tuhan, berkati iman rohani mereka, supaya mereka memiliki pertumbuhan iman rohani yang baik. Mereka mengasihi Engkau, memiliki kesetiaan. Tuhan, sungguh besar kasih karunia-Mu. Kesetiaan-Mu tidak pernah Tuhan lenyap dalam kehidupan kami. Engkau tidak bisa berubah setia karena kasih-Mu sempurna. Tuhan, Engkau berkati kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka, keuangan mereka, pendidikan mereka. Engkau juga memberkati kesehatan mereka ya Bapa. Berkati serta lindungi keluarga mereka. Jauhkan dari orang-orang jahat, dari segala malapetaka, dari segala sakit penyakit. Tuhan berkati serta lindungi. Kalau sebentar ya Bapa,
Mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.